Oke, baik ya Pioners. Kali ini kita akan masuk di sesi badas. Sesi badas yaitu bahas dashboard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Oke, langsung aja untuk pertama-tama seperti biasa kita akan terjemahkan dulu ya. Di sini telusuri gambar lalu terjemahkan. Mang Adun pengen tahu ada apa saja di sini. Digeser. Selamat kepada semua peserta dalam tantangan kemajuan P2Day ke jaringan terbuka yang memfasilitasi pioners untuk menyelesaikan tugas-tugas seperti daftar periksa mainnet dan untuk menjelajahi ekosistem dan utilitas. Partisipasi semua pioners dan keterlibatan komunitas melalui tantangan atau cara lain adalah hal yang mendorong kami menuju dalam maju ya, maksudnya mendorong kami maju dalam perjalanan kami menuju open network. Ketuk baca selengkapnya. Oke, jadi seperti biasa di sesi badas ini kita akan membahas apa yang tersirat dari yang tersurat ya. Mau lupa ada pioners yang bilang seperti itu dan itu benar banget ya. Oke, di sini ada ya. Tadi Mang Adun juga udah spill sedikit lah ya. Ini selamat kepada semua peserta. Nggak usah jauh-jauh, di situ aja dulu. Itu kan tanda kutip ya. Kenapa core team menyebutkan kepada semua peserta? Nah, karena di sini diksinya bukan kepada semua pioners. Artinya ya hanya beberapa pioners ya, gitu loh, yang sudah katanya ya berkontribusi di dalam challenge P2Day seperti itu. Oke, kita akan baca selengkapnya ya di sini. Seperti biasa di minepi.com. Kotak surat cintanya P-Core Team. Oke, jangan lupa untuk love. Seperti biasa itu ada miring-miringnya, kenapa? Tahu. Balik lagi. Oke, merayakan hasil tantangan P2Day, kemajuan menuju jaringan terbuka. Ada sih tadi 1-2 clue ya yang mau ditemukan. Oke. Ini sih simple banget dan sedikit memang ya. Oke, ini semoga hanya kisaran 20 menit ke bawah lah ya. Karena tidak ada yang perlu dibahas di sini. Mang Adun perhatikan di sini core team hanya ingin menyampaikan perasaannya saja. Seperti itu ya. Apa yang sudah dilakukan oleh pioners dan keterlibatannya. Ya. Oke, merayakan hasil tantangan P2Day, kemajuan menuju jaringan terbuka. Tantangan P2Day Progress to Open Network dimulai pada tanggal 28 Juni 2024 dan berakhir pada tanggal 11 Juli. Oke, selamat kepada semua peserta yang telah berpartisipasi. Tantangan ini berfokus pada tindakan pioners yang diperlukan untuk mencapai tujuan open network kami, termasuk KYC dan periksa mainnet, serta memungkinkan pioner untuk terlibat dengan fitur-fitur baru seperti profil sosial dan penguncian on-chain. Nah, itu yang baru ya. Kita lanjutkan dengan terlibat aktif dengan aplikasi Pi, platform dan program komunitas. Melalui 5 aktivitas tindakan ini, para pelopor telah menunjukkan dedikasi mereka dan memamerkan semangat kolektif komunitas Pi dalam membuat kemajuan menuju tujuan open network. Berikut ini adalah pembaruan tentang bagaimana tantangan ini berlangsung. Jadi di sini ada tinjauan tantangan ya, atau dalam artian bisa dikatakan setelah ditinjau oleh P-Core Team tantangan tersebut. Di sini core team merinci ya, mungkin seperti itu, tingkat partisipasi selama tantangan kemajuan ke jaringan terbuka sangat mengesankan dan kami sangat gembira bahwa banyak pelopor menikmati pengalaman tersebut sama seperti kami. Hampir 4,5 juta pioner dari seluruh dunia berpartisipasi dalam tantangan ini dan berkontribusi pada keberhasilannya. Secara total, lebih dari 1,4 juta pioner berhasil menyelesaikan semua langkah tantangan dan menerima emoji pilihan di samping nama pengguna mereka di P-Chat dan gambar unik yang dapat dipamerkan oleh pioner di media sosial. Oke, itu ada bintang, api, terus apalagi spesial atau khusus ya.
lupa Mang Adun ada 4 karakter kalau nggak salah. Oke, tadi nggak sempat Mang Adun bahas soal ini ya. Jadi di gambar ini ada sesuatu yang berbeda ya itu, dan Mang Adun juga udah sempat melihat beberapa postingan pioners luar negeri ya juga sama membahas soal ini, yaitu ya inilah sisi bahas sesi dashboard ya. Jadi ada yang aneh katanya ya, yaitu pada penunjukan jarum jam. Bisa pioner perhatikan di situ ya, itu kok kenapa kalau seharusnya angka pendeknya itu ke angka 12 ya, harusnya jarum panjangnya itu kan, ini aneh. Kenapa kalau misalkan jarum panjangnya ke angka 12, harusnya kan itu jamnya tepat. Apa itu jam 1 ataukah jam 2? Tapi apakah ini salah dosen? Ada yang mengatakan seperti itu ya. Cuman sulit untuk diperkirakan ya, ada masalah apa di situ, kok bisanya jarum jamnya itu menunjukkan angka ya, yang kalau ke angka 12 itu jarum panjang, harusnya kan itu ke angka 1 atau ke angka 2 jarum pendeknya. Dan kalau misalkan jarum panjangnya yang ke setengah 2, harusnya kan jarum pendeknya itu setengah 12 atau gimana, ke angka 6 kan gitu ya kalau setengah 2-an. Entah, silakan kalau misalkan pioners ada yang ingin berspekulasi, tidak apa-apa ya, ngobrol aja kita di sini sebagai asumsi ya. Dan di situ ada pita juga ya yang menandakan sepertinya lepasnya atau selesai ya waktu itu, dan di bawah ada tanggal 6 Juni ya, maksudnya bulan Juni tanggal 28 selesai pada 11 Juli. Tapi beberapa pioners ada yang mengsangkut pautkan dengan postingan Elon Musk seperti itu, juga dengan beredarnya kabar yaitu kampanye ya yang dilakukan oleh Donald Trump, yaitu kisaran November seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Di sini juga ada 1-2 clue yang Madun temukan ya. Di bawahnya, Pi Today juga merupakan peluncuran perdana Pi Social Profile, fitur profil baru yang selain menjadi fitur tingkat platform mendatang untuk aplikasi lain, memungkinkan para pioner membangun pengalaman interaktif mereka sendiri dalam jaringan. Lebih dari 2,6 juta pioner menyiapkan profil baru mereka sebagai bagian dari tantangan Pi Today, dan jumlah ini terus bertambah. Oke, artinya ada perbaikan di sini, dan ada istilah yang core team sebutkan ya, yaitu fitur profil baru yang selain menjadi fitur tingkat platform mendatang untuk aplikasi lain, itu kalau tidak salah ada YouTube, terus TikTok ya, sama Twitter kalau tidak salah. Facebooknya tidak ada, padahal di verifikasi akun itu Facebook menjadi salah satu ya salah satu bisa dikatakan cara untuk memulihkan akun ya. Tapi entah kenapa di Pi browser sini ya, kita bisa melihat tidak ada Facebook ya. Ini untuk memastikan saja, dan kita bisa melihat langsung kalau tidak salah itu di bagian profil mungkin. Oh ya betul, terus akun information. Nah, ada YouTube, Instagram, TikTok, sama Twitter. Oke, akan datang. Tapi Facebook tidak ada, padahal di verifikasi akun itu ada verifikasi Facebook ya. Entahlah ya, itu hanya core team yang tahu maksudnya ya. Kalau Maudun juga tidak berani untuk bisa dikatakan mengambil statement-statement yang sekiranya membingungkan. Oke, kita sama-sama tunggu saja integrasi beberapa aplikasi di sini yang nantinya akan bisa kita terhubung ya. Enak banget kalau misalkan terhubung, dan Maudun seperti pernah mengatakan menunggu pembaruan ya, yang berharap di sini itu ada DM
atau direct message atau inbox lah ya, seperti itu. Ini Alep. Oke. Kita lanjutkan di sini ya. Jadi hampir ya ini ya. Hampir 100.000 kiriman juga diunggah di festival Pi Musik, terus di Pi Forum yang memamerkan semangat kreatif dan penuh semangat dari komunitas Pi. Nantikan pemeran kiriman terbaik di Pi Musik dan fotografi segera. Oke, disclaimer ya, untuk pembahasan soal ini ada beberapa pioner yang juga bertanya ke Mang Adun, "Mang, kenapa postingan gue kok dihapus?" Ya, sama moderator. Entah, jujur Mang Adun juga nggak tahu ya soal itu, karena nanti akan kita bahas juga picet Mang Adun tuh beberapa kali dibuat abu-abu sama moderator. Setelah sebelumnya itu sempat kembali normal. Ya, itu nanti akan kita bahas. Oke, jadi entah Mang Adun nggak tahu ya. Mohon maaf juga, bingung untuk ngasih penjelasannya seperti apa. Kan ada masalah apa? Kan gitu. Kalau selama misalkan kita bisa posting ya mungkin dicoba di lain waktu seperti itu. Tapi kalau misalkan terus-terusan kita posting hari ini, terus minggu depan posting lagi, bulan depan diposting lagi, tapi terus dihapus, itu mencurigakan juga. Dan mudah-mudahan, jadi kalau misalkan ada yang pioner postingannya dihapus, jangan menyerah ya. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di postingan itu yang dianggap gitu kan bermasalah. Itu nanti coba lagi di lain waktu, mudah-mudahan tidak dihapus. Oke ya, seperti itu. Dan ini kesimpulan awal dari sesuatu yang hebat. Penasaran juga Mang Adun ada apa di sini. Secara keseluruhan, tantangan kemajuan P2Day ke jaringan terbuka dirancang untuk menjadi tambahan yang menyenangkan bagi pengumuman P2Day, dan kami harap Anda menikmati langkah-langkah dan hadiahnya. Oke. Hasil acara P2Day merupakan cerminan dari keterlibatan dan kegembiraan kelanjutan yang kami lihat setiap hari di komunitas Penvlog saat kami berupaya menuju jaringan terbuka. Kami berharap dapat menyelenggarakan lebih banyak acara seperti ini di masa mendatang untuk mendekatkan komunitas kami dan menciptakan ekosistem yang lebih hidup dan dinamis, yang juga penting untuk jaringan yang sehat setelah dibuka. Ini ada clue lagi di sini ya, yaitu yang juga penting untuk jaringan yang sehat setelah dibuka. Maksudnya mungkin, ini mah mungkin ya namanya kita ngobrol biasa aja gitu kan. Mungkin ini cukup ya, seperti Mang Adun katakan, walau bagaimanapun tetap terdeteksi sama Picor Team ya. Dan mungkin ada pioner-pioner khusus yang dijadikan senjata utama atau ujung tombak ya sama Picor Team, yaitu sebagai landasan untuk membuka jaringan ya. Karena di sini dikatakan yang juga penting untuk jaringan yang sehat setelah dibuka. Berarti ada jaringan, kalau misalkan tidak diadakan challenge P2Day ini ya, maksudnya ini akan beresiko tidak sehat. Seperti itu. Apakah? Ya karena gini, kita kemarin tahu ya, daftar periksa mainnet dicek juga, terus penguncian P-Wallet juga diperiksa. Itu banyak hal yang tidak bisa core team sebutkan ya, entah kenapa. Tapi di sini ada istilah penting untuk jaringan yang sehat setelah dibuka. Kalau menurut Mang Adun itu berpengaruh ya, dan terdeteksi tetap sama Picor Team gitu kan, yang mana saja pioner yang aktif, misalkan yang lulus yang mana saja, dan yang tidak lulus mana saja. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, Mang, bermasalah enggak gitu kan kalau misalkan tidak menyelesaikan challenge P2Day, banyak yang pioner yang bertanya seperti itu gitu. Kalau menurut Mang Adun ya, itu bukan soal masalah atau tidak masalah, karena setiap pioner itu berupaya semaksimal mungkin kan untuk menyelesaikan challenge P2Day itu. Bahkan ada beberapa pioners ya yang udah pernah kita bahas itu bisa lulus challenge P2Day walaupun daftar periksa mainnetnya belum hijau semua, seperti itu. Dan ada juga bahkan Dumpika juga mengalami ya, dia sudah hijau semua tapi banyak juga ternyata yang bermasalah dan tidak bisa menyelesaikannya. Itu cukup membingungkan, mengherankan ya. Beberapa video sudah Mang Adun share soal ini, jadi silahkan kalau mau dicek-cek ya di channel Mang Adun.
Oke, jadi seperti itu. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Anda semua dalam menjadikan tantangan Pito Day 2024 ini luar biasa. Kami menantikan lebih banyak lagi acara menarik seperti ini di masa mendatang. Oke, seperti yang katakan ya, mungkin kedepannya akan ada lagi. Bahkan Core Team mengatakan di sini ya, kami menantikan lebih banyak lagi acara menarik seperti ini di masa mendatang. Artinya Core Team tetap akan melihat ya perkembangan seperti itu dari banyak pioners. Ada hal apa saja kan seperti itu, pembaruan dari pembaruan ya, kan seperti kemarin kan lock up on chain ya di dompet yang 200% persentase seperti itu, yaitu dilakukan setelah ada pembaruan. Nah, mungkin kedepannya juga tahun depan Pito Day tahun 2025 ya, di sini dikatakan bahkan tadi setelah open network ya gitu. Jadi ya itu entahlah, Mang Adun tidak bisa berspekulasi di sini karena hanya Core Team yang berhak soal itu ya. Itu entah, jadi ada tantangan yang lebih baru nanti di depannya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini sudah selesai. Pito Network bermaksud untuk beralih ke open network pada, diulang lagi nih bahasa ini ya, Pito Network bermaksud untuk beralih ke open network pada tahun 2024. Tidak disebutkan bulannya. Bergantung pada pemenuhan kondisi tertentu dan tujuan strategis yang dirinci dalam pengumuman di sini, ada di situ ya. Transisi ini bergantung pada upaya kolektif dari komunitas kami dan dampak faktor eksternal untuk pemahaman lengkap tantangan persyaratan yang memenuhi kemajuan kami menuju tonggak open network. Silahkan lihat pengumuman lengkapnya ya. Ini banyak di sini bisa kita lihat, ada dukungan dan PEX, terus buku putih, terus kode etik komunitas, banyak. Silahkan pioners baca-baca juga ya. Mang Adun cukup sedikit saja ya bahas soal ini karena tidak banyak yang perlu diperpanjang atau dibahas lebih dalam lagi ya. Seperti Mang Adun katakan di sini hanya mengutarakan soal perasaan saja Core Team. Oke, dan beberapa bisa dikatakan pandangan untuk masa depan ya. Terima kasih buat semuanya ya yang stay selalu channel Mang Adun. Sesuai prediksi ini di bawah 20 menit ya. Terima kasih ya, sehat selalu, lancar rezeki ya, diberkahi dalam setiap urusannya. Seperti biasa kita selalu saling mendoakan. Oke, Mang Adun pamit undur diri dulu. Thank you buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you. Bye bye.